established in 1920 with the name Technische Hogeschool, Institut Teknologi Bandung, or ITB for short, is the oldest technical university in Indonesia. Located in Bandung City, West Java, Indonesia, ITB now has 12 faculties or schools with 49 bachelor study programs, 52 master's programs, 27 doctor's programs, and 2 professional programs. ITB's vision is to be an outstanding, distinguished, independent, and internationally recognized university that leads changes towards welfare improvement of Indonesian nations and the world. Excellence in teaching and learning's progress is marked with an accreditation that is earned on a continuous basis. 34 study programs of ITB have received accreditation from international accreditation boards. More international accreditation boards will follow. As one of Indonesia's centers of research, ITB has produced a wide range of research from 5 centers of excellence. These research projects result in excellent innovations that are expected to compete in national and international markets, which will certainly make an impact on the economy, improving it significantly. ITB creates innovation that departs from problems in industry and communities. Research is conducted in order to deliver the best solution that will enhance production quality and resource efficiency through support of technology. ITB also continues to collaborate and build synergy with the government. Industry, and other higher education institutions. This will lead to the creation of new technology. This new technology is expected to enhance the economic prosperity of Indonesia in general. One way to make this happen is through the development of science and technoparks in various locations. ITB Innovation Park in Ganesha, ITB Innovation Park in Gede Bage, and STP Vasanta Innovation Park in Bekasi. By upholding 3 pillars of education that comprise education, research, and community service, Institut Teknologi Bandung will consistently produce excellent human resources for a better Indonesia.
Baik, Bapak Ibu hadirin peserta sekalian dan juga rekan-rekan dari tim LPPM ITB dan juga mungkin kalau ada rekan-rekan dosen sekalian. Jadi telah bergabung di sini bersama kami Bapak Bonar Marbun ya sebagai narasumber untuk acara kali ini. Jadi sedikit pembukaan saja bahwa ini adalah rangkaian workshop ya. Mungkin konsepnya bisa seperti talk show atau webinar, tapi yang pasti kami mengharapkan juga partisipasi aktif ya dari Bapak Ibu peserta sekalian, sehingga diskusi juga bisa berjalan dengan baik ya pada acara kali ini. Jadi kembali lagi ini adalah rangkaian workshop ya dari LPPM ITB dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Jadi salah satu rangkaian acaranya di sini adalah webinar dari Bapak Bonar Marbun untuk terkait teknologi geothermal, terutama kali ini topik yang akan dibahas adalah mengenai integritas sumur ya geothermal di Indonesia. Ya, mungkin sedikit saya akan memperkenalkan dahulu ya Bapak Bonar Marbun ini, atau lebih ininya ya Pak, lebih detailnya Bapak Dr. Ing Bonartua Halomuan Marbun. Jadi beliau ini adalah sekarang dosen ya. Jadi kalau di luar biasanya kita sebut associate professor, kalau di Indonesia mungkin lebih dikenalnya dengan lektor kepala ya. Jadi di sini beliau berperan sebagai dosen di program studi perminyakan ya, teknik perminyakan di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ya Pak. Itu saya suka panjang sih ya. Jadi FTTM ITB di kelompok keahlian pemboran produksi dan manajemen migas. Beliau juga mengenyam pendidikan pascasarjana di Clausthal University of Technology di Jerman. Kemudian beliau juga sempat menjabat ya Pak Bonar sebagai kepala program studi baik untuk program studi sarjana dan pascasarjana di Teknik Perminyakan ITB. Beliau juga banyak terlibat ya dengan beberapa aktivitas atau kegiatan di bidang oil and gas di Indonesia. Di antaranya beliau juga sekarang menjadi anggota ya dari tim independen untuk safety control di SDM, terutamanya untuk bidang oil and gas. Jadi mungkin tidak berlama-lama dari saya Pak Bonar Marbun, kita persilahkan mungkin Pak Bonar untuk mungkin kalau ada perkenalan juga dari Bapak, kemudian bisa langsung untuk kalau ada paparan, silahkan juga untuk dimulai paparannya. Di sini juga mungkin sudah hadir peserta-peserta dari industri juga, dari PGE ya, Pertamina Geothermal Energy, Geodepa Energi, Star Energy, dan juga dari rekan-rekan industri lainnya dan juga rekan-rekan akademisi lainnya. Baik Pak Bonar, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mahesa. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua yang kami hormati, rekan-rekan dari industri, begitu juga Pak Rino dari LPPM, Pak Mahesa, Pak Aksa, dan semua yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat baik ini, dan kita boleh langsung berdiskusi tentang topik kita pada pagi ini. Dengan sebelumnya saya mohon izin menyampaikan beberapa poin penting tentang paparan kita pada pagi ini. Saya akan mulai share screen dan kita bisa nikmati bersama. Baik Bapak dan Ibu semua, ini adalah topik kita pada pagi ini. Integritas sumur panas bumi di Indonesia. Ini adalah sebuah hasil penelitian yang dibuat oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung, dengan dukungan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, dan juga dukungan dari
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Juga industri dalam hal ini Geodipa Energi, badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang geotermal ikut juga membantu. Jadi pada kesempatan pertama ini kami menyampaikan terima kasih saya atas nama ITB kepada semua ibu bapak yang sudah terlibat dan sangat mendukung dalam penelitian ini. Ini adalah sebuah penelitian 2 tahun selama tahun 2019 dan 2020. Kalau kita lihat dan mendengar kata sumur, maka yang terbayang pertama salah satunya adalah sumur air. Dan kalau kita lihat di dictionary, misalkan dari Cambridge, Oxford, Webster, atau di mana saja, kurang lebih sama artinya. Adalah sebuah lubang yang menghubungkan permukaan dengan bawah permukaan. Bisa saja kita ambil minyak, atau air, atau gas. Dan pada topik kita pagi ini adalah panas bumi atau geotermal. Jadi yang namanya sumur itu harus dibuat dari permukaan, digali, atau dibor sampai ke bawah permukaan. Tujuannya apa? Untuk membuat sebuah koneksi sehingga kita bisa ambil airnya, minyaknya, gasnya, atau panas buminya dari bawah permukaan atau dari reservoir. Itulah salah satu tujuan utama kenapa orang membuat sumur minyak atau gas. Pada prinsipnya sama, hanya saja kalau sumur air umumnya vertikal atau lurus. Sedangkan kalau sumur minyak, gas, atau panas bumi, selain vertikal, dia bisa saja mempunyai sudut yang berarah lebih besar dari 0 derajat, atau kita sebut mempunyai sudut inklinasi, sehingga bentuknya seperti ini. Atau bahkan sudutnya mencapai 90 derajat dan mempunyai section horizontal seperti ini. Sampai saat ini rekor di dunia sudah bisa mencapai panjang lateral atau horizontal ini bisa sampai 16 km. Jadi ibu dan bapak bisa bayangkan kalau kita di kampus ITB bikin sumur horizontal bisa saja mencapai katakanlah sampai ke Parahyangan ya, Kota Bumi Parahyangan. Nah, mengacu kepada tujuan kita bisa lihat ada objektifnya di sini. Ada yang disebut dengan sumur eksplorasi atau pencarian. Kalau kita sudah melakukan pencarian, membuat beberapa sumur eksplorasi dan prospek ekonominya tinggi, menjanjikan, maka kita bisa kembangkan lapangan minyak, gas, atau panas bumi tersebut dan membuat sumur pengembangan. Dan juga untuk fase pengembangan, selain kita produksikan, sangat umum kita buat sumur injeksi. Kita injeksikan sesuatu, bisa air, bisa benda padat, bisa gas, sehingga mengoptimasi laju produksi di sumur produksi kita. Dan tentang trajektorinya tadi sudah kita singgung, ada vertikal, ada direksional, dan sebagainya. Dan dengan perkembangan teknologi, dimulai dengan kondisi onshore atau di darat, di awal 1860-an, kemudian 1910-an, dikembangkan teknologi pengeboran di lepas pantai untuk pencarian minyak, gas, dan panas bumi. Tentu saja ini sedikit lebih kompleks kalau kita mencari minyak, gas, atau panas bumi dibandingkan dengan sumber air. Ibu bapak bisa melihat sebuah skema yang sangat sederhana tentang bagaimana sebuah institusi, sebuah perusahaan dalam membuat desain dan melakukan eksekusi operasi pembuatan sebuah sumur. Ada tim pemboran, reservoir, dan begitu banyak lagi. Jadi ini adalah sebuah teamwork yang terdiri dari berbagai keilmuan, termasuk dari jurusan Pak Mahesa, ya, teknik mesin, metalurgi, ikut juga terlibat dalam proses pembuatan sebuah sumur yang baik sesuai dengan tujuannya. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa lihat dengan cara yang sangat sederhana, sebuah pahat dihubungkan dengan pipa sedemikian panjangnya sampai mencapai ke bawah permukaan. Tentu saja proses ini harus didesain dengan baik supaya efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai mencapai tujuan yang diinginkan. Peralatannya ada banyak, kita bisa lihat secara singkat, ada yang di darat, bahkan dengan konsep mobil bisa bergerak dengan sangat mudah.
dan berkembang di lepas pantai. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini sampai kedalaman ribuan meter. Permukaan laut sudah bisa dicapai dengan peralatan yang begitu kompleks, begitu rumit, dan sampai saat ini masih dikembangkan oleh banyak institusi dan perusahaan serta juga penelitian di kampus. Baik, nah saya boleh menunjukkan kepada Ibu dan Bapak bagaimana penampang di dalam sebuah sumur panas bumi yang menjadi topik kita pada pagi ini. Dalam pembuatan sebuah sumur, tidak mungkin kita membuat sebuah lubang dengan pipa casing di dalamnya yang mempunyai satu jenis. Kenapa? Itu urusan teman-teman kita geologi dan geofisik yang juga ada di ITB. Pada dasarnya kita menghadapi tekanan di bawah permukaan sehingga kita harus melakukan pengeboran dengan beberapa fase dan memasang pipa yang juga disebut dengan casing yang Ibu dan Bapak bisa lihat di sini dengan diameter luar mulai dari 60 inci atau sekitar 1,5 meter yang paling besar sampai yang paling kecil ada yang 2 inci. Dipasang sampai ke bawah dan inilah yang menjadi penghubung kita dari bawah permukaan sampai ke permukaan untuk produksi. Kalau sumurnya sumur produksi atau untuk injeksi sesuatu dari permukaan ke bawah permukaan. Kalau sumurnya adalah sumur injeksi. Nah, kurang lebih seperti ini skemanya. Ibu dan Bapak bisa lihat di permukaan ada yang namanya kepala sumur atau wellhead dan Christmas tree yang menjadi koneksi kita ke bawah permukaan. Kalau Ibu dan Bapak lihat nanti setelah pandemi melewati program studi teknik perminyakan, di depan TM atau teknik perminyakan itu ada kepala sumur dan Christmas tree. Jadi tadi sudah kita singgung bahwa dalam pembuatan sebuah sumur dibutuhkan kerjasama tim yang sangat panjang. Tentu saja bukan hanya pada proses pembuatan sumurnya, tapi ketika sumurnya jadi menjadi sumur produksi atau sumur injeksi dan keberjalanan sumur tersebut sampai ke depannya, bahkan sampai nanti ditutup dan ditinggalkan oleh institusi atau oleh perusahaan. Dan ini adalah sebuah proses yang sangat panjang. Sebagai sebuah contoh saja, kita boleh lihat rentang pembuatan sumur di Indonesia ada yang 1 minggu, dan ada juga yang 2 bulan. Ada yang biayanya 100.000 dolar Amerika, ada yang bahkan sampai mencapai 200 juta dolar Amerika. Jadi Ibu dan Bapak bisa bayangkan tergantung kedalaman, tingkat kesulitan, dan banyak variabel yang lain yang bisa kita bahas lebih detail di mata kuliah teknik pemboran dan teknik penyelesaian sumur. Baik, kata kunci yang kedua adalah integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Di kamus-kamus kita bisa lihat ada beberapa artinya dan yang relevan dengan topik kita pada pagi ini adalah the quality of being whole and complete. Jadi sebagai contoh Ibu dan Bapak bisa melihat di sini salah satu contoh penggunaannya adalah architectural integrity. Dalam topik kita pagi ini well integrity. Dimulai dengan NORSOK, lembaga standarisasi di Norwegia yang mempopulerkan istilah ini. Inilah yang dimaksud dengan well integrity. Apa itu? Yaitu sebuah solusi yang sifatnya aplikatif atau terapan secara teknikal, operasional, dan organisasi untuk mencegah kalau boleh atau mengurangi risiko adanya fluida di dalam bawah permukaan yang tidak terkontrol. Ini dia kata kuncinya. Tidak terkontrol selama kita bekerja dengan sebuah sumur. Ketika sebuah sumur mulai dibor, diproduksikan dan atau diinjeksikan sampai ke fase akhir dari penggunaan sumur tersebut. Dan sebagai contoh untuk visualisasi Ibu dan Bapak semua, ini adalah salah satu contoh yang paling spektakuler di industri minyak gas dan geothermal. Kejadian tahun 2010 di Teluk Meksiko yang sebegitu seriusnya dan ada filmnya juga berjudul Deepwater Horizon. Mark Wahlberg salah satunya aktor, dan memang ini sebuah kejadian nyata sampai 11 orang meninggal dunia dan perusahaan yang melakukan operasi di Macondo ini yaitu BP sampai kehilangan ratusan juta dolar untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Di tanah air kita juga ada. Kalau boleh menengok ke belakang, di tahun 2006 di Jawa Timur, di sumur Banjar Panji 1 ada fluida dari bawah permukaan
yang tidak bisa dikontrol sampai ke permukaan, dan sampai saat ini di tahun 2021 ini masih terjadi. Atau kalau kita mau lihat yang di dekat Bandung, kampus kita misalkan di Karawang, di tahun 2019 kejadian yang juga bisa dikategorikan sebagai bencana, luapan minyak crude oil yang tumpah dari sebuah sumur di Karawang, dan Ibu dan Bapak bisa lihat dengan pemetaan yang dilakukan oleh KKP sampai di sebelah utara Jakarta dan sekitarnya. Jadi topik well integrity ini sangat penting. Memang 3 contoh yang dibahas tadi itu ekstrim sekali, tapi paling tidak kita bisa jadikan sebagai pelajaran dan lesson learned ke depannya, ya begitu. Sehingga apa? Dimulai dari industri migas di tahun 1870-an dan dipicu oleh Perang Dunia Pertama di tahun 1910-an. Dimulai di Amerika, didirikanlah yang namanya American Petroleum Institute untuk membuat standarisasi sehingga alat, kompetensi, prosedur, segala hal yang relevan berhubungan dengan industri migas dan kemudian diikuti oleh geothermal itu bisa distandarisasi dan digunakan sebagai acuan. Jadi bukan pendapat, tapi standar. Ini salah satu kata kunci yang sangat-sangat penting. Dan kemudian ada banyak lagi institusi di dunia seperti ASTM, lalu kemudian NORSOK, kemudian ada ISO, International Standard Organization. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ada banyak sekali, ratusan, dan saya berikan tanda titik-titik seperti ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Ada banyak yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tentu saja mungkin tidak apple to apple, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Ibu dan Bapak nanti bisa lihat lebih detailnya sebuah keberjalanan industri migas dan geothermal yang sangat panjang, yang bisa kita Indonesia gunakan sebagai pembelajaran. Mari kita lihat, ya, termasuk ini juga di Society of Petroleum Engineers ada yang namanya standar kompetensi. Jadi tidak bisa seseorang mengklaim saya bisa ini, saya bisa itu tanpa standarisasi yang jelas. Begitu juga dengan tim yang mengerjakan sebuah sumur, melakukan proyek injeksi dan segala hal yang relevan dengan industri migas dan geothermal. Itu terdiri dari sebuah sistem yang sangat kompleks, dan untuk itu dibutuhkan sebuah konsep standarisasi yang jelas, terukur, dan reliable. Ini sebuah contoh yang saya ambil, kalau kita boleh langsung ke topik geothermal yang menjadi fokus kita pada pagi ini. Ibu dan Bapak bisa lihat ini adalah sebuah contoh sumur produksi yang menghubungkan permukaan dengan bawah permukaan. Di bawah permukaan ada potensi panas bumi, kemudian dengan adanya sumur produksi, panas buminya bisa naik ke atas, kemudian diubah ya energinya digunakan, kemudian airnya menjadi lebih dingin atau uapnya menjadi lebih dingin, kemudian diinjeksikan di sumur injeksi. Ini dia. Seperti inilah simplifikasi dari bagaimana sebuah pembangkit dengan menggunakan energi panas bumi bekerja. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat ada sumur produksi dan sumur injeksi. Bagaimana dengan kita? Ini salah satu rahmat yang bisa kita ucapkan syukur bahwa Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai potensi yang sangat besar, dan Indonesia adalah negara dengan cadangan panas bumi terbesar sampai saat ini 28,5 gigawatt. Sedangkan yang baru digunakan adalah 2,1 gigawatt. Jadi apa ini? Ini adalah sebuah harapan kepada kita semua, termasuk saudara-saudara mahasiswa, bahwa potensi geothermal kita sangat besar, dan saudara dari program studi yang relevan itu mempunyai kemungkinan untuk ikut terlibat dan mengembangkannya. Ya, begitu. Dan bagaimana dengan pemakaiannya di Indonesia saat ini? Kita adalah nomor 2. Sudah berhasil melakukan pengembangan dengan kapasitas terpasang 2.133 megawatt. Kita di bawah Amerika yang memang sejarahnya sudah sangat panjang, dan semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, ITB, kampus, ya, dan semua institusi yang terlibat. Dan kita bisa lihat juga di sini selain Amerika, ada juga tetangga kita di Asia Tenggara, Filipina, New Zealand, tempat senior-senior kita di panas bumi banyak belajar dulu di tahun 70-an dan 80-an, dan Italia, Jerman, dan banyak lagi yang bisa menjadi contoh dan model yang bisa kita
coba pelajari dan kita terapkan. Baik, ini sebuah contoh bagaimana di Amerika sebuah proses pengeboran dijadikan dalam bentuk dokumentasi dan kemudian dikembangkan, diupdate selalu reguler sehingga bisa menjadi sebuah contoh, dan dokumen ini sangat terbuka, bisa kita lihat di internet. Ini di Amerika. Bagaimana di tempat lain? Oh, ada juga di New Zealand Standard. Dulu ada New Zealand Standard tahun 80-an, kemudian dikembangkan sampai Ibu dan Bapak bisa lihat di sini yang terakhir adalah versi tahun 2015. Kemudian apalagi? Oh, ada juga di Jerman, di tempat Pak Rino dulu sekolah, ya, di Bochum, North Rhine-Westphalen, NRW. Ada juga, jadi bisa kita pelajari juga. Bagaimana di tempat yang lain? Oh, ada juga, jadi ada banyak. Bahkan lembaga-lembaga international finance membuat juga masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya. Demikian Ibu dan Bapak. Jadi ada banyak contoh yang bisa kita pelajari. Baik, berikutnya. Nah, kita masuk ke topik kita, bagaimana panas bumi kita di tanah air kita. Ini adalah sebuah dokumen yang terbuka. Jadi dulu ketika Pak Rino dan saya baru pulang sekolah dan kita kembali ke kampus kita, ini adalah salah satu topik penelitian yang kita pelajari bersama di tim panas bumi ITB, sebuah laporan dari institusi yang memberikan hibah kepada Indonesia yang kemudian masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara dan digunakan oleh badan usaha milik negara, Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, yaitu PLN, untuk mengembangkan sebuah lapangan panas bumi yang diduga berprospek di mana? Di tempat kita, di saudara-saudara kita di Tolehu, di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jadi kemungkinan ada potensi panas bumi di sana dan dibuatlah sebuah sumur eksplorasi. Dan kalau saya boleh langsung lompat kepada kesimpulan di laporan JICA yang ada di internet dan terbuka untuk umum, saya boleh tunjukkan saja langsung di sini, ya. Nama sumurnya adalah Tulehu 1. Tulehu 1 itu direncanakan setidaknya sampai 1.500 meter. Tapi kalau Ibu dan Bapak lihat ke detailnya, direncanakan sebetulnya kalau boleh lebih dalam lagi sampai 1.800 meter. Hanya saja kita bisa lihat tidak sampai ke 1.500 meter sesuai dengan kaidah yang paling mendasar, yaitu sampai ke bawah permukaan untuk mencapai panas buminya. Hanya sampai ke 927 meter. Ibu dan Bapak bisa bayangkan, jadi sayang sekali, dan kita bisa lihat kemudian di penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung dan muat di dalam sebuah proceeding di Amerika. Ini sangat menarik bagaimana sebuah kerjasama tim dengan mahasiswa, saya boleh sebut namanya Arstia Ramadana, Liantana Pinem, Budi Ramli, Carolina Begadi. Ini semua adalah mahasiswa S1 dan yang ini adalah mahasiswa S2. Dan ini adalah sebuah hasil yang boleh dibilang tidak jelek. Mari kita lihat bersama-sama. Apa yang kami lakukan? Kita melakukan analisis. Kita breakdown semuanya secara keteknikan dan menggunakan standar yang baku. Jadi direncanakan sedikit lebih dari 1.000 jam membuat sumur Tulehu 1. Namun sayang, pada kenyataannya hampir mencapai 5.000 jam. Saya tidak akan bicara teknis, cukup tentang gambaran umumnya saja supaya Ibu dan Bapak saya boleh sedikit ikut menyimak dan menikmati penelitian yang kami buat di tahun 2013 ini. Bagaimana dengan perencanaannya? Ibu dan Bapak bisa melihat sumbu X-nya ini adalah waktu dalam satuan hari, sumbu Y-nya adalah kedalaman dalam satuan meter. Warna biru ini adalah perencanaan, jadi dalam pembuatan sebuah sumur, haruslah kita buat perencanaan. Supaya apa? Supaya alatnya, sumber daya manusianya, dan sebagainya itu bisa kita rencanakan di awal. Direncanakan sampai 1.800 dalam waktu kurang dari 50 hari. Tapi pada pelaksanaannya hanya sampai di kedalaman 900-an meter dan waktunya sampai 200 hari. Demikian, Ibu dan Bapak bisa lihat memang ini adalah sebuah contoh yang ekstrim
Tapi dari sini ada banyak sekali lesson learn yang bisa kita dapat. Nah, kita lakukan pembagian waktunya sesuai dengan data dan faktanya. Jadi ada 2 kata kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah productive time atau PT. Productive time itu adalah waktu produktif ketika melakukan pemboran, pemasangan casing, dan sebagainya yang sifatnya sangat teknis. Namun ada juga yang namanya NPT atau non-productive time, dan kita bagi apa saja sih yang menyebabkan non-productive time, supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran, supaya kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, kemudian kita buat presentasinya. Ibu dan Bapak bisa melihat di sini, produktif time-nya 30%, non-productive time 70% di Tulehu 1. Begitu. Nah, memang ini sebuah contoh yang sangat ekstrim, saya harus bilang. Tapi kita belajar terus, kita lihat lagi, ada banyak sekali lapangan panas bumi yang sudah dikembangkan di Indonesia. Mulai dari sungai penuh di Jambi, Lumut Belu, kemudian di dekat Bandung ada yang namanya Pengalengan, Kamojang, Derajat, Salak, dan ada banyak lagi. Dan tentu saja kita pelajari, kita belajar bersama-sama, kita analisis. Dan dari situ kita mulailah untuk membuat sebuah penelitian yang sangat komprehensif, didukung oleh LPPM ITB. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada LPPM ITB yang sangat kooperatif membantu, didukung oleh Dirjen Dikti, kemudian EBTKE, Kementerian ESDM, dan juga Geodipa. Nah, jadi ini adalah hasil kami penelitian 2 tahun dan dalam bentuk publikasi yang bisa diunduh secara terbuka, gratis di internet. Yang pertama oleh tim kami, ya, dan juga didukung oleh mahasiswa S1 dan S2, juga industri dan EBTKE. Jadi keseluruhan ada 5 yang boleh kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang sudah kami publikasikan. 1 sampai 4 itu bisa diunduh secara bebas, open access. Sayangnya yang kelima belum. Kita akan usahakan bagaimana supaya teman-teman di kampus juga boleh mendapat, kalau mengacu pada tentuan Elsevier, kalau sebatas kampus ITB saja masih bisa, dan semoga bisa kita lakukan proses open access ke depannya. Baik, mari kita mulai. Lapangan yang kita gunakan dengan menggunakan acuan pengetahuan data standar, ya, dan tentu saja ada banyak variabel lain, itu adalah lapangan di Dieng, di Provinsi Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh Geodipa Energi. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kegagalan casing. Sebetulnya failure ini terlalu ekstrim. Yang boleh kita sampaikan itu adalah yang boleh kita katakan sebetulnya lebih halus lagi adalah ketidaksempurnaan sumur dalam melakukan tugasnya. Demikian. Ya, kemudian apa sih yang menjadi kata kunci? Ibu dan Bapak bisa lihat di abstrak dari publikasi tersebut bahwa ini dia, saya buat dalam bentuk kata-kata yang lebih mudah untuk dibaca, dalam bentuk nomor, ya, bahwa masalah integrity itu sangat krusial di lapangan Dieng, dan kemudian masalah-masalahnya kita coba untuk analisis. Dan ini kata kunci yang termasuk paling menarik, bahwa setengah dari sumber produksi di lapangan Dieng itu mengalami isu tentang integritas. Artinya tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan optimum. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan pembelajaran, kita lakukan analisis, dan semoga hasilnya ini bisa digunakan untuk desain di sumur-sumur geothermal di lapangan Dieng ke depannya. Apa yang menjadi masalah krusial adalah ini dia. Nah, Ibu dan Bapak bisa melihat di sini bahwa sumur geothermal di Indonesia itu umumnya ada di taman nasional, di hutan, dan sebagainya. Belum lagi izinnya yang memang sangat-sangat terbatas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu sebabnya dari satu platform atau dari satu lokasi diusahakan ada banyak sumur. Yang menjadi tantangan adalah ketika pembuatan sumurnya dengan bentuk trajektori
sudut lebih besar dari 0, ada potensi yang disebut dengan dogleg, artinya sumurnya mempunyai bengkok yang akhirnya membuat kualitas sumur menjadi lebih rendah. Ini yang menjadi bahan pelajaran kita dan kita pelajari secara intensif. Baik Ibu dan Bapak, kemudian di publikasi yang berikutnya kita coba untuk memberikan masukan bagaimana mendesain sumurnya ke depan supaya lebih baik, usianya lebih panjang, nilai ekonomisnya lebih baik, dan lebih bermanfaat, efektif, dan efisien bagi lapangan di Dieng dan juga bisa digunakan di lapangan-lapangan lain. Demikian seterusnya yang boleh kami sampaikan. Jadi untuk topik hasil publikasi kami akan sangat senang kalau Ibu dan Bapak punya waktu yang luang sehingga di kesempatan berikutnya kita bisa diskusikan sampai ke detailnya. Jadi misalkan di publikasi ini kita membuat desainnya dengan lebih baik, mengacu kepada standar yang digunakan oleh tetangga kita di Filipina yang kita modifikasi sehingga lebih cocok untuk lapangan Dieng. Begitu juga dengan publikasi yang berikutnya ini, ya kita bahkan melakukan improvisasi perbaikan bahwa standar yang digunakan di New Zealand itu bisa kita gunakan di lapangan Dieng dan kita improvisasi sehingga lebih sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan Dieng. Demikian Ibu dan Bapak, ya. Kemudian yang keempat ini juga sama untuk sumur produksi. Sumur produksi ke depannya bisa kita desain lebih baik menggunakan apa standar New Zealand yang kita modifikasi. Jadi Ibu dan Bapak bisa melihat sebuah proses yang sangat panjang yang kita gunakan dimulai dengan standar, dimulai dengan pengalaman di New Zealand, di Amerika, Iceland, dan sebagainya, dan kita lakukan penelitian di kampus ITB, kemudian kita bisa buat sebagai publikasi yang nyata dan direview oleh pakar ahli yang memang kompeten di bidangnya dan bisa menjadi sesuatu yang dipelajari, didebat, dan bahkan di-challenge oleh siapa saja dengan terbuka, dan semoga ini bisa menjadi hal yang baik ke depannya. Demikian Ibu dan Bapak, ya, dan ini adalah penutup dari publikasi yang kita buat. Kita melakukan review terhadap sumur yang ada di lapangan Dieng, dan Ibu dan Bapak bisa melihat di sini. Saya boleh langsung ke hasilnya bahwa 18 sumur di lapangan Dieng itu mengalami saya boleh bilang isu tentang well integrity. Demikian Ibu dan Bapak, ya. Jadi warna merah ini menunjukkan bagaimana kualitas dari sumur produksi dan injeksi di lapangan Dieng yang membutuhkan perawatan, dan ini tentu saja mengakibatkan biaya. Jadi semoga ini bisa menjadi hal yang baik, perbaikan ke depannya bagi kita semua yang terlibat dalam proses industri panas bumi di Indonesia. Ini adalah sebuah langkah yang saya rasa kita semua kenal, bagaimana membuat sebuah desain yang baik, kemudian dilaksanakan atau dieksekusi, kemudian dievaluasi. Proses atau siklus yang berulang ini semoga bisa menjadi hal perbaikan ke depannya, dan bahkan detailnya kita bisa lihat di International Standard Organization 9001 misalkan, sudah bahkan ada detail-detailnya yang bisa kita pelajari. Begitu juga dengan kompetensi, Ibu dan Bapak bisa melihat di sini bagaimana tahapan-tahapannya sehingga baik individu, personil, institusi, perusahaan, EBTKE, ESDM, kampus, dan semua yang terlibat itu bisa saling menguatkan, saling memperbaiki, dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Apa yang menarik? Ini dia. Ibu dan Bapak bisa lihat di link yang saya tuliskan di atas. Asian Development Bank memberikan 300 juta pinjaman kepada PT Geodipa Energi untuk pengembangan panas bumi. Begitu juga dengan PT SMI. Ini adalah sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang juga mendapatkan hibah dari Bank Dunia untuk mengembangkan panas bumi. Begitu juga dengan yang lain yang bisa kita lihat, ada institusi Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM yang juga mendapat kesempatan menggunakan dana APBN sebesar saat ini, kalau saya tidak salah, sekitar 200 miliar rupiah untuk mengembangkan lapangan di Cisolok, Cisukarame, Jawa Barat, dan juga di Nage, di Kabupaten Ngada,
Nusa Tenggara Timur. Jadi apa yang bisa kita lihat bahwa pengembangannya itu berjalan dengan baik, ini juga potensi bagi saudara-saudara mahasiswa untuk ikut terlibat dalam industri panas bumi, dan semoga harapan kita semua tentu saja BUMN, SDM semua bisa memberikan hasil yang baik dan berguna untuk industri geotermal kita. Baik, itu saja bahan yang boleh kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mewakili LPPM ITB, Ditjen Dikti, SDM, dan juga GDIPA, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan, dan semoga hasil ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian disampaikan, saya ucapkan terima kasih, dan saya boleh kembalikan kepada Pak Mahesa. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih Pak Bonar, menarik sekali ya. Saya juga jadi teringat ya masa-masa dulu kerja di lapangan geotermal, Pak. Kangen gitu lihat Dieng gitu. Dulu pada saat apa? Sempat meleduk juga ya Pak, kalau nggak salah circa 2012 atau 2013 itu housingnya. Kita sempat ke sana juga. Nah, mungkin untuk melanjutkan, kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya. Jadi saya tidak bilang tanya jawab ya, jadi kita diskusi saja di sini. Dari peserta mungkin apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan untuk raise hand atau mungkin langsung dibuka saja mic-nya kalau ingin bertanya secara langsung. Silahkan dari Bapak Ibu peserta terlebih dahulu. Mungkin nanti kami bantu menanggapi juga atau menambahkan. Ada dari Bapak Ibu peserta? Oh, Pak Maesa. Ya. Ya, saya Wintri, Pak Bonar. Mungkin saya ada pertanyaan terkait itu. Menarik sekali yang tadi Pak Bonar sampaikan. Mungkin pertanyaan dari saya, seperti kita ketahui kan, untuk tadi kan Pak Bonar sempat menyinggung terkait double ya. Dan di geothermal itu seringkali kita tidak bisa drilling dengan menggunakan motor atau MWD gitu ya, Pak Bonar, di dalam reservoir section. Akibatnya kita kadang nggak bisa mengontrol azimut maupun inclination kita gitu. Nah, apakah ada teknologi Pak Bonar saat ini yang bisa diterapkan? Karena memang kendalanya kan biasanya itu masalah temperatur rating yang karena geothermal panas, sehingga tool-toolnya sendiri nggak cukup bisa mengantisipasi itulah ketika kita menggunakan alat tersebut di reservoir section. Nah, apakah ada teknologi terbaru Pak Bonar, atau ada yang bisa kita lakukan untuk memaintain agar inklinasi kita itu tidak sampai terjadi dogleg akibatnya pada saat kita running casing ataupun nanti untuk lifetime sumurnya bermasalah gitu. Mungkin itu Pak Bonar, dan terima kasih. Silakan Pak, langsung aja dijawab Pak Bonar. Baik Pak, terima kasih banyak. Pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Jadi kalau di induk kita di panas bumi, yaitu migas, kita punya semacam rule of thumb bahwa yang namanya dogleg severity itu maksimal 2 derajat per 100 feet. Bagaimana pembengkokannya itu atau doglegnya itu kita usahakan maksimal 2 derajat per 100 feet supaya nanti ketika kita memasang casing, melakukan pemompaan semen, dan fase-fase berikutnya itu masih tetap dalam kualitas yang baik. Seperti itu. Bahwa diharapkan tentu saja doglegnya 0. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kalau boleh doglegnya tidak ada. Cuma sayangnya pada kenyataannya sangat-sangat kecil kemungkinannya. Begitu. Nah, bagaimana dengan geothermal? Sampai saat ini memang belum ada kaidah yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa geothermal itu terdiri dari berbagai jenis litologi yang berbeda dan sistem reservoir yang berbeda. Ya, seperti di Eropa misalkan hot dry rock, di kita di sini kebanyakan hidrotermal, dan bahkan hidrotermalnya juga sangat kompleks dengan variabel temperatur, tekanan, litologi CO2, H2S yang sangat-sangat besar range-nya dan perbedaannya. Jadi apa kata kuncinya? Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan bersama, termasuk dengan lapangan-lapangan di PGE, Star Energy, GeoDipa, dan sebagainya, kita bisa buat rule of thumb secara informal besarnya 2 derajat per 100 feet, Pak.
bahwa kalau di geothermal kita nggak mungkin bisa sampai 0 derajat. Nah, kita mulai dari titik itu. Nah, kemudian fase berikutnya apa? Fase berikutnya adalah dalam membuat perencanaan peralatan. Saya belum sampai ke yang tadi Bapak sampaikan tentang peralatan pengeborannya. Kita mulai dulu dengan mengenal batuan yang mau kita hadapi. Sampai saat ini, kalau kami boleh jujur menyampaikan, data geomekanika geothermal kita itu termasuk sangat minimalis, Pak. Kita belum punya data tentang apa yang akan terjadi ketika batuan itu sebelum dibor, ketika dibor, kemudian sesudah proses pengeboran selesai, kemudian masuklah ke fase produksi atau ke fase injeksi. Sementara kita semua tahu bahwa dalam pengembangan sebuah lapangan panas bumi, ada sumur injeksi, ada sumur produksi, dan bahkan jumlahnya akan bertambah. Ada proses injeksi yang kadang berubah, statik dan dinamik. Ada proses produksi yang berubah, statik dan dinamik. Ada gangguan atau intervensi kepada sumur yang juga akan sifatnya berubah, seperti misalkan hydraulic fracturing, ya, atau acidizing, atau perubahan yang dilakukan karena adanya scale, dan begitu banyak yang terjadi. Jadi saya boleh sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini, bahkan data geomekanik kita itu masih sangat-sangat miskin, Pak. Jadi dalam membuat sebuah desain, kita harus kenal dulu batuan yang mau kita hadapi. Dari situ, barulah kita bisa desain pengeborannya. Tentu saja dengan batasan atau constraint yang ada saat ini. Bagaimana pipanya, jenis pahat yang ada, PVC kah, ya, atau trikon, atau apa saja, sebetulnya bisa, asalkan kita optimasi. Begitu juga dengan jenis motor, atau jenis pengeboran yang kita gunakan. Apakah casing drilling, ataukah dengan begitu banyak contoh yang bisa kita lihat dari industri. Nah, cuma kita berangkatnya dari situ dulu, Pak, sesuai dengan konsep kita pada saat ini, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya boleh usul, kita kenal dulu geomekanikanya. Jadi jenis batuan yang ada di bawah kita boleh ambil, kita boleh analisis bagaimana stres vertikal, stres horizontalnya, dan juga fluid reservoirnya. Kita boleh lihat berdasarkan data dan fakta. Sampai saat ini kita belum punya, Pak. Bahkan untuk lapangan yang paling tua sekalipun, ya, kalau saya boleh sebut, di sini ada Pak Agus Zuro mewakili Kamojang, kita belum punya, Pak. Jadi kita kenal dulu. Nah, sesudah itu barulah kita lakukan yang namanya fase optimasi, lumpurnya, casingnya, semennya, dan sebagainya, semua yang ada di dalam textbook. Itu salah satu kata kunci pertama yang kami boleh sampaikan dari hasil penelitian ini. Supaya apa? Kita nggak mungkin bikin semua 100% sempurna, tapi kita optimasi, barulah kita bisa bikin semacam baseline ya, Pak. Bagaimana kondisi sumur kita ketika selesai dibor, bagaimana nanti dia diproduksi, standar operating procedure kita misalkan, apakah sesuai dengan kondisi real dari sumur yang sudah dibuat, bagaimana perawatannya, dan sebagainya, sehingga apa akhirnya lifetime-nya, ekonominya, itu bisa memenuhi spek, bukan sampai misalkan katakanlah kita tidak tahu apa yang ada terjadi di bawah, dan kita tidak bisa mengontrol atau melakukan well intervention atau workover yang sesuai. Jadi ini pesan yang sangat bagus dari pertanyaan Bapak, dan semoga di kesempatan berikutnya bisa kita diskusikan. Bagaimana proses geomekaniknya? Itu juga sudah ada contohnya, Pak. Dari Sandia, ya, dari ada begitu banyak lembaga penelitian, sudah banyak kok dilakukan. Ya, bahkan ketika ngebor pun itu juga bisa kita kerjakan. Misalkan apa? Bagaimana pencatatan rate of penetration, bagaimana pencatatan drag dan torsi, dan sebagainya. Cukupkah matlog unit kita? Cukupkah peralatan kita yang biasa kita gunakan di proposal tender dan kemudian dieksekusi di lapangan, dan begitu banyak hal yang sebetulnya tidak langsung kepada teknologi yang tinggi-tinggi, Pak. Kita bukan di Jerman, kita bukan di Norwegia, kita di Indonesia. Tapi tentu saja kita punya geothermal yang bisa kita optimasikan mengacu kepada sumber daya manusia dan pengetahuan yang ada. Demikian, Pak, kalau saya boleh sampaikan. Semoga menjawab, dan kalau ada pertanyaan berikutnya tentu saja saya akan sangat senang mendiskusikannya dengan Ibu dan Bapak semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bonar. Bagaimana Pak Wintri? Ya, terima kasih Pak Bonar. Menarik. Saya berharap sih nanti ada webinar selanjutnya yang dari Pak Bonar sampaikan, untuk terutama tadi saya tertarik sangat dengan geomekanik gitu ya, karena kan itu kaitannya sama wellbore stability-nya ya nanti ya. Mana stress regime-nya, stress orientation dari yang kita punya itu. Cara ngebor itu menarik banget.
Ya, saya berharap nanti akan ada sesi selanjutnya, mungkin Pak Mahesa bisa di ini lagi di khusus. Ya. Makanya Saya boleh tambahkan satu, Pak ya. Saya boleh tambahkan satu. Boleh. Sederhana sekali. Mari kita lihat data dan fakta. Bagaimana Droplet severity diukur? Droplet severity diukur kalau mengacu kepada pedoman yang dipakai di migas, kemudian kita pakai di geothermal, itu datanya akan sangat-sangat tidak kualitatif dan kuantitatif, Pak. Bagaimana survei antara satu titik dengan titik berikutnya? Kalau menggunakan peralatan yang ada di migas, tentu saja akan sangat sulit. Nah, mari kita lihat sama-sama data Droplet severity kita yang ada di MATLAB unit atau di data pemboran kita, di final report misalkan. Nanti akan kelihatan, Pak, bahwa umumnya di Indonesia rentang pengukuran datanya itu sangat panjang dan kadang tidak representatif. Itu analoginya saat ini sama, Pak, dengan yang kita hadapi. Bagaimana kita mau mendeteksi pandemi COVID? Kalau rentang datanya itu terlalu besar, nah tentu saja tidak representatif. Begitu. Itu salah satu contoh yang boleh kita lihat. Nanti kami mohon masukan dari Ibu dan Bapak di industri. Kita bisa lihat lagi data Droplet severity dari setiap sumur. Ya, semakin rapat tentu saja akan semakin baik. Bagaimana pengambilan datanya, bagaimana akuisisi datanya, termasuk rate of penetration, weight on bit, dan sebagainya. Ini sebetulnya hal-hal yang potensial, realistis, terukur untuk dilakukan saat ini, Pak. Jadi dari situ kita belajar, ada lesson learn-nya. Kalau boleh nanti bersama-sama dengan LPPM ITB, kita duduk sama-sama dan kita belajar bersama-sama. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Bonar. Terima kasih, Pak. Iya. Saya juga mau ini konfirmasi, Pak. Tadi yang research article di jurnal Renewable Energy itu open access ya, Pak ya? Open access. Ya. Apabila berkenan mungkin kita kasih juga di chat Zoom ini ya, supaya peserta mungkin bisa juga langsung mengakses. Jadi Bapak Ibu tadi yang dipaparkan oleh Pak Bonar juga salah satu artikel ilmiahnya ya, itu sifatnya open access. Jadi bisa diakses oleh umum tanpa ada biaya untuk subscription dan sejenisnya ya. Jadi sudah saya kirimkan di chat Zoom untuk Bapak Ibu semua, mungkin kalau mau lihat atau mendalami lebih lanjut setelah ini ya. Silahkan Bapak Ibu dari peserta apabila ada pertanyaan lainnya. Bisa langsung saja tadi open mic seperti Pak Wintri. Saya mau nanya, Mas Mahesa. Ya, Pak Wahyudin ya. Saya tertarik terkait Pak. dengan apa ya, nggak ada MWD di reservoir. Saya pengen nanya sebenarnya kalau pada saat kita nggak bisa kontrol pemboran seperti itu, kecenderungannya itu si sumur itu bakal cenderung ke kanan atau ke kiri karena nggak ada MWD nih. Seperti itu, Pak. Thank you. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Kalau saya boleh mohon izin berdiskusi dengan Pak Wahyudin, kalau mengacu kepada standar dan juga teknologi, sebetulnya mengacunya itu kalau boleh bukan hanya ke kiri dan ke kanannya, Pak, tapi kita harus lihat inklinasi dan azimutnya. Bagaimana desain trajektori kita, apa yang menjadi tujuan kita, bagaimana kondisi peralatan yang kita gunakan. Nah, itu dia, Pak. Nah, ini tentu saja tergantung banyak faktor. Jadi selain hanya ke kiri atau ke kanannya, yang menjadi parameter kita adalah yang pertama tadi sudah kita sempat singgung di awal tentang laju penembusan atau rate of penetration. Karena ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas sumur. Yang kedua, weight on bit kita. Yang ketiga adalah drag dan torsi. Ya, jadi ada banyak sekali variabel yang juga umum dibuat dalam sebuah tampilan atau visualisasi di MATLAB unit yang bisa kita gunakan sebagai acuan, salah satunya adalah IABC. Begitu, Pak. Nah, untuk geothermal tentu saja kita belum punya IABC seperti yang ada di oil and gas, tapi paling tidak bisa kita gunakan acuan. Itu yang bisa kita lihat dari hasil pengamatan kita sejak 2013. Berikutnya apa, Pak? Berikutnya itu tadi kata kunci yang sampai saat ini juga memang masih sangat menantang, bagaimana kondisi peralatan kita disesuaikan terhadap litologi reservoir di panas bumi. Misalnya apa, Pak? Ketika kita sudah melewati cap rock, maka kita masuk ke dalam zona loss yang angka loss-nya bisa sangat fantastis jika dibandingkan dengan industri migas, ya bisa 50
50 barrel per jam, ya, sangat-sangat fantastis. Nah, bagaimana kemampuan peralatan kita di permukaan, dimulai dengan lumpur yang disirkulasikan, dan bagaimana pencatatannya, ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Kenapa? Kita boleh lihat lagi data kita semua, ibu dan bapak di industri yang mempunyai data matlog, data lumpur, pompa, tekanan, rate, dan sebagainya. Apakah pencatatannya dilakukan dengan sangat baik? Bisakah itu dijadikan sebagai basis data dalam menentukan pembelokan yang tadi Pak Wahyudin sampaikan? Seperti itu. Bagaimana pencatatan kita di Matpit setelah lumpurnya selesai tersirkulasi? Apakah betul hilang? Bagaimana pencatatan lumpur yang tersisa yang ada di dalam ketika sumbernya sudah selesai dan kemudian masuk ke dalam fase produksi? Mari kita lihat sama-sama berdasarkan data, ada banyak sumur di Indonesia yang mengalami kemudian pembentukan scale, dan kemudian scale ini yang akan kemudian mengganggu ketika masuk ke fase produksi dan bahkan ketika sumbernya nanti diintervensi dan sebagainya. Itu dia. Jadi kalau saya boleh usul, kita mulai dari situ dulu Pak, terutama dengan ide pengumpulan data yang baik kualitatif maupun kuantitatif, kemudian dianalisis sama-sama. Jadi sekali lagi ini salah satu hal yang paling menantang saat ini. Dengan data kita bisa bicara, dengan data kita bisa bekerja, dan dengan data kita bisa lakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh. Tentu saja ada batasannya. Memang kondisi alat yang tadi Bapak bilang ya, dengan kondisi total loss sangat sulit untuk mengendalikan, mengontrol. Belum lagi jumlah fluida, misalkan katakanlah kita menggunakan air sebagai drilling fluid ya, dengan blind drilling atau dengan menggunakan gasified ya atau underbalance, tentu saja. Nah, cuma paling tidak apa sih yang bisa dioptimasi dari pengumpulan data yang ada sehingga bisa kita pelajari dengan cermat sesuai dengan standar yang ada. Demikian Pak Wahyudin. Semoga menjawab ya Pak. Iya, ya. Nggak, tadinya saya berpikir gini, karena kan rotasi drilling itu clockwise ya. Jadi apakah kecenderungan jadi ke kanan gitu kalau pada saat kita ini dengan inclinasi azimut tertentu yang ingin kita harapkan misalnya ke sini itu, tapi ternyata kecenderungannya jadi ke kanan. Tadi saya pikirnya seperti itu sih Pak. Apakah simple, tapi ternyata complicated ya. Iya Pak, betul. Jadi kalau saya boleh tambahkan sedikit, sebetulnya yang relevan dengan pahat kita ketika sedang berada di kondisi yang nyata in situ, bukan hanya ke kirinya atau ke kanannya, tapi bagaimana proses berputarnya sehingga menghasilkan integritas sumur yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita boleh kembali ke dasar. Yang pertama adalah bagaimana ukuran lubangnya, dan kedua trajektorinya. Sebetulnya dua hal ini Pak yang paling mendasar yang bisa menjadi acuan ketika kita melakukan pengeboran dan pencatatan datanya yang kemudian akan digunakan di kesempatan berikutnya untuk dianalisis dan evaluasi. Begitu. Demikian Pak Wahyudin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bonar dan Pak Wahyudin ya untuk diskusinya. Mungkin sedikit kalau dari saya Pak terkait juga dengan kita di LPPM ini ya ke arah penelitian. Sebetulnya kalau state of the art ya di luar sana gitu ya, yang bisa dibawa ke Indonesia gitu ya, baik dari sisi penelitian R&D maupun juga kita bisa membantu atau mensupport juga rekan-rekan di industri gitu ya Pak. Kira-kira untuk saat ini dalam jangka waktu dekat, apa yang bisa visible rekan-rekan peneliti maupun akademisi bisa kejar gitu untuk ke arah sana gitu Pak, di bidang apa geothermal, terutama di bidang apa pengeborannya dan sejenisnya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kalau untuk contoh model, ada yang banyak bisa kita lihat seperti di Amerika, Jerman dan sebagainya. Tapi tentu saja kita harus ingat bahwa kita bukanlah di Amerika atau di Eropa. Ya, jadi ada banyak sekali klasifikasi yang sedikit berbeda, tapi tetap saja itu akan membuat kita semakin bersemangat. Contoh yang nyata, misalkan 5 publikasi yang tadi sudah kita bahas sejenak, itu bisa menjadi sebuah contoh yang nyata bagaimana kampus, dalam hal ini ITB, kemudian juga regulator, yaitu Kementerian SDM, dan juga industri, praktisi, dalam hal ini Geodipa, bekerja sama menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa dimanfaatkan ke depannya. Seperti itu, Pak. Jadi dalam konteks menjawab pertanyaan Bapak, dalam waktu yang cepat dan realistis,
Ada banyak yang bisa kita lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan data. Jadi kita boleh lihat termasuk di kesempatan yang lalu yang sudah dilakukan oleh Badan Geologi dan EBTKE di webinar sebelumnya yang ada di YouTube, nanti kita bisa bagikan linknya. Waktu itu ada sebuah diskusi yang sangat menarik dari EBTKE, Badan Geologi, dan juga industri, ya ada Geodipa, PGI, dan sebagainya. Salah satu misalkan bagaimana kita duduk sama-sama dan membicarakan tentang sistem pelaporan pemboran itu seperti apa sih? Sistem pelaporan walkover itu seperti apa sih? Kita buat dulu sama-sama dan menjadi komitmen. Kami dari kampus tentu saja dengan senang hati membantu bahwa apa yang ada di Filipina, di New Zealand, Iceland itu tidak bisa di-copy paste apple to apple dengan Indonesia karena sistem reservoirnya berbeda, sumber daya manusianya berbeda, prosesnya dari mulai desain sampai tender, eksekusi dan sebagainya berbeda, sampai nanti kemudian dijual ke PLN, itu semua tentu saja berbeda, tapi paling tidak ada kerangka dasar yang bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi mengenai data dulu, Pak. Sedangkan melihat datanya saja dengan perspektif dan horizon yang seharusnya dijadikan komitmen, kita belum sampai ke level itu. Yang kedua adalah, misalkan, ini juga sebuah contoh yang menarik. Bagaimana standard operating procedure, guideline, bahkan sampai ke level regulasi, itu bisa menjadi komitmen bersama. Ibu dan Bapak cukup Google, ya. Ada banyak sekali dalam tanda kutip masukan atau bahkan keluhan dari industri. Bagaimana semua institusi yang terlibat, baik Kementerian SDM, EBTKE, Badan Geologi, bahkan kita juga boleh ikut ya kampus, itu semua bisa membuat sebuah konsep yang sama yang dijadikan sebagai pedoman. Sehingga apa? Contoh misalkan, ketika sebuah institusi atau perusahaan melakukan pengeboran, kalaupun misalkan tidak mencapai hasil efisiensi 100%, kita tidak apa-apa, tapi ada alat ukurnya. Ini dia kata kuncinya. Alat ukurnya bagaimana? Kita terapkan bersama-sama dan kita evaluasi sama-sama secara terbuka. Jadi tadi kita sudah lihat ada banyak sekali contoh ya yang akan dieksekusi ke depannya dengan menggunakan dana hibah, dan kita semua tahu hibah ini artinya masuk ke dalam APBN dulu ya, dan oleh Kementerian Keuangan didistribusikan. Jadi artinya apa? Itu adalah uang kita, uang rakyat Indonesia sebagai stakeholder, terlepas pelaksanaannya apakah BUMN atau SDM atau siapapun. Buat kita oke-oke saja, tapi ada alat ukurnya Pak Mahesa. Sehingga apa? Ada lesson learn-nya. Jadi ketika ada evaluasi, itu yang bisa dijadikan sebagai acuan, pedoman. Bukan dalam konteks saling menyalahkan. Ya, bukan. Nah, itu dia. Nah, sampai saat ini, dengan penuh rasa hormat, kita punya kesempatan untuk membuat sebuah acuan, pedoman. Ya, sedangkan New Zealand, Amerika, dan semua negara-negara di luar saja, itu selalu melakukan update. Artinya apa? Itu sesuatu yang dinamis, yang selalu diperbaharui berdasarkan pengetahuan, pengalaman, lesson learn, dan ada banyak sekali hal yang lain. Kita di Indonesia juga bisa, bahkan kita tidak mulai dari nol. Kita bisa lihat contoh-contoh yang lain. Contohnya di paper yang kedua, ada pengalaman di Filipina. Kita coba lakukan pendekatan dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan kita di Dieng. Itu salah satu contohnya, Pak. Tentu saja ini butuh proses yang panjang dan Pak Mahesa, Pak Rino pasti dengan senang hati dari LPPM ikut membantu ya supaya geothermal kita yang cadangan yang nomor 1 di dunia, dan kita adalah negara yang mempunyai kapasitas terpasang nomor 2 di dunia, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita tidak boleh lupa ada banyak sekali saudara-saudara kita di tempat yang terpencil yang butuh listrik, dan kita punya panas bumi yang bisa dimanfaatkan. Demikian Pak Mahesa. Terima kasih. Ya Pak, luar biasa Pak. Memang ini ya Pak, berarti kalau di luar negeri itu standar guidance-nya sudah menjadi living dokumen ya, berkembang betul, terus. Pak. Ya, betul Pak. Kalau di tempat Mahesa dulu sekolah ada yang namanya BS, British Standard. Begitu kan Pak ya? Iya. Setiap hal dibikin standarnya, betul nggak Pak? Betul. Bahkan jendela aja ada standarnya, ya kan Pak? Betul. Iya. Begitu juga di tempat Parino dulu di Jerman, di München. Bahkan hal yang kecil aja ya
catnya zebra cross itu ada standarnya, Pak. Tidak bisa orang sembarangan bikin. Ya, memang kita di Indonesia belum sampai di level itu, tapi tidak apa-apa, kita bersama-sama sesuai dengan judul institusi kita, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas kita melakukan penelitian dan mengabdi untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan semangat kita, Pak Maesa, ya, demi Tuhan, bangsa dan alma mater. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin kita kembali lagi ke peserta ya, Bapak. Silakan kalau ada Bapak Ibu dari peserta yang ada mau berdiskusi lagi. Dari pesan dari Pak Bonar, dipersilahkan katanya Pak, lebih dari jam 10 ya Pak. Izin Pak. Izin Pak Maesa. Oh iya, Pak Fatah ya dari PGE, silahkan. Iya, mohon izin Pak Bonar. Saya ingin menanyakan perihal secara standar ya. Kan kalau di Norsok itu kan ada semacam standar berapa minimum barrier yang harus dipenuhi untuk mengoperasikan sebuah sumur dalam syarat integritinya dinyatakan dalam kondisi baik ya Pak. Dan dalam hal konfigurasi sumur geothermal kita tahu bahwa barrier kita itu kan terbatas ya. Mungkin kalau terhadap open hole kita hanya memiliki casing 13/3/8 saja. Nah, pertanyaan saya itu adalah dalam hal pengoperasian sumur geothermal ini, mana yang lebih primary untuk kita make sure bahwa barrier tersebut dalam kondisi sempurna gitu ya. Apakah kualitas casing yang utama dengan menegasikan tentunya kualitas penyemanan, atau sebaliknya yang kualitas casing yang optimal secara biaya, namun kualitas penyemanan secara eksekusi dan metodenya harus sempurna seperti itu Pak. Mungkin mohon pendapatnya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Fatah. Tadi Bapak sebutkan tentang Norsok. Norsok itu adalah sebuah lembaga standarisasi di Norwegia yang boleh kita bilang sangat aktif dan produktif. Dan menggunakan data yang sangat lengkap, sangat komprehensif dari perusahaan-perusahaan Norwegia dan semua perusahaan internasional yang bekerja di Norwegian sector di Laut Utara. Dan mempunyai sejarah yang sangat panjang. Jadi kalau kita masuk ke dalam kantor Norsok itu isinya S3 semua dengan pengalaman lapangan yang sangat panjang dan berliku. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Norsok? Norsok membuat standarnya untuk misalkan katakanlah yang sangat umum bagi kita adalah Norsok D atau drilling ya. Tadi Pak Fatah sempat singgung tentang D010 yaitu tentang well integrity. Itu menggunakan basis data sumur-sumur migas di Laut Utara dengan karakteristik dan konfigurasi sumur yang boleh dibilang sangat ekstrim dengan kedalaman, tekanan, temperatur, CO2, H2S, ya, trajektori dan sebagainya. Ya, sebagai sebuah contoh yang sangat ekstrim di sana di Norwegian sector itu ada sebuah sumur dengan konteks multilateral sampai 64 cabang. Tentu saja itu sesuatu yang sangat bagus dan tentu saja sangat-sangat sempurna bagi Norwegia. Bagi kita, ya tentu saja itu bisa menjadi sebuah hal pembelajaran yang baik. Cuma tentu saja kondisinya berbeda. Kalau Pak Fatah bertanya ke saya, ya tentu saja itu sebuah hal yang sangat bagus. Artinya apa? Semua sumur yang di bawah naungan Norwegia itu punya dua barrier, primary dan secondary, bahkan ada tertiary-nya. Jadi kemungkinan sebuah sumur mengalami blowout atau kebocoran atau masalah well integrity itu sangat-sangat kecil. Dan kita boleh lihat di data dan fakta, bahkan tidak ada sampai saat ini. Ya, bandingkan dengan Amerika ya di API atau di tempat-tempat yang lain. Nah, buat contoh itu boleh-boleh saja Pak. Tapi kita bukan Norwegia Pak. Kondisi realistisnya seperti itu nggak apa-apa, tidak mengecilkan semangat kita, bahkan membuat kita semakin rajin, semakin kuat, semakin tekun. Apa kata kuncinya? Kita boleh ambil well barrier element dari pengalaman di Norwegia, kita aplikasikan di geothermal. Contohnya apa? Contohnya kalau saya boleh bilang
kita belajar dulu Pak, dengan satu well barrier saja dulu. Kita lihat data dan fakta, mengacu kepada data geothermal kita dari Sabang sampai Merauke, yang paling cepat rusak, yang paling cepat gagal untuk sumber geothermal kita di Indonesia itu adalah casing. Casingnya dulu. Jadi mengacu kepada data kita, sekitar sampai 35% sumber geothermal kita itu mengalami isu casing. Sisanya sampai 30% itu adalah semen. Bagaimana melakukan casing installation yang baik dan pemompaan semen yang baik sehingga mencapai kondisi optimum. Saya sangat senang dengan yang tadi Bapak sampaikan sempurna. Cuma memang kalau mau sempurna kita melalui proses tahapan yang realistis terukur dulu Pak. Dengan data yang kuat, kualitasnya, kuantitasnya, kemudian dengan evaluasi yang kuat tentang casing, karena casingnya rusak itu bisa beda. Contoh paling gampang dari lapangan Dieng. Jaraknya cuma 100 meter Pak, sama-sama sumber produksi, tapi masalahnya sangat berbeda. Kenapa? Perawatannya berbeda, dulu waktu pembuatannya juga berbeda. Ya, perilaku akibat patahannya, akibat litologinya, spesifikasi alat yang ada di bawah itu juga berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Fatah, paling pada kata kuncinya ya dengan menggunakan data yaitu adalah casingnya. Casingnya kita sesuaikan dulu. Bagaimana profil terutama di zona reservoir yang tadi Bapak bilang 13/8 inci. Seperti apa trajektorinya, seperti apa litologinya, bagaimana proses pembuatannya atau pengeborannya, berapa formation damage yang terjadi ketika semen dipompakan, ketika casing sudah dipasang, apakah dia eksentris, kemana semen yang hilang, ini dia Pak. Salah satu kata kunci yang membantu casing dalam menjalankan tugasnya sebagai well barrier element yang paling utama itu adalah semen yang mendukungnya. Tentu saja kita ada di zona lost. Ya. Nah, semen yang ada di zona atas, di intermediate, atau semen yang ada di zona intermediate, di sumber sekitarnya, kemana dia pergi? Bagaimana dampaknya melakukan interferensi terhadap sumber yang sudah eksis? Ini yang harus didata dan dipetakan. Kenapa? Karena bisa saja ada gangguan dari sumber sekitar, atau dari injeksi sebelah, Pak. Bagaimana daya dorong yang dilakukan injeksi dari sumber injeksi sebelah terhadap integrity dari sumber produksi yang sudah ada. Kenapa? Karena adanya perubahan beban, ya, besaran beban dan juga vektornya ini juga akan sangat berpengaruh terhadap existing well yang ada. Demikian Pak Fatah. Mari kita lihat nanti sama-sama, kita boleh sama-sama belajar bagaimana casing kita persumuran, ya, dengan panduan apa, misalkan contoh yang sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak di Geodipa yang dipublikasikan bersama-sama dengan ITB yang tadi di presentasi sudah kita bahas, itu bisa jadi contoh Pak. Semua gaya yang bekerja di sumber injeksi dan sumber produksi. Kenapa? Karena satu saling berhubungan dengan yang lain. Bagaimana dampaknya, bagaimana trace-nya, dan sebagainya itu bisa kita pelajari dan kita jadikan sebagai pengalaman dalam melakukan perawatan sumur, dalam melakukan operasi sumur, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kalau injeksinya terlalu besar, ya kita hentikan supaya apa, sumur kita yang sedang produksi jangan terganggu, baik burst, load, collapse-nya, lalu biaksialnya, tensionnya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab Pak Fatah. Terima kasih. Terima kasih sudah cukup menjawab Pak Bonar. Terima kasih Pak Maesa juga. Terima kasih kembali Pak Fatah. Ya, baik, mungkin sudah jam 10, hampir jam 10:15 ya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin mewakili tim juga dari LPPM dan ITB, mungkin juga dari rekan-rekan akademisi dan peneliti. Tadi saya juga menyimak dan memang menjadi kenyataan ya bahwa di luar itu di industri maupun juga di instansi banyak berperan rekan-rekan peneliti yang mungkin lulusannya sudah S3 ya, sudah S3, PhD, Dr. Ing atau doktoral lah intinya ya. Saya juga dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan asing gitu ya untuk masalah geothermal juga. Rekan satu tim saya ada 2 orang, mereka juga lulusan S3 gitu ya. Di saat itu saya terpikir bahwa
pada saat saya kembali ke Indonesia bekerja di industri, nggak ada gitu ya, hampir nggak ada lulusan S3 itu ya Pak, bekerja di industri atau di instansi kita. Apa yang terjadi, dan mungkin dari pendapat Bapak pribadi dia di bidang Bapak saat ini, sebetulnya kenapa di luar bisa terjadi seperti itu tapi di kita mungkin tidak ya. Sebagai contoh, pada saat saya bekerja dulu di luar, ada kita mungkin sebagai engineer, sebagai karyawan ya, kita posisinya bukan peneliti. Mungkin hampir setiap beberapa tahun sekali kita diminta ya di tim kita untuk buat suatu paten gitu. Saya ingat dulu rekan saya membuat paten terkait cooling tower gitu ya untuk geothermal power plant gitu. Kira-kira apa yang bisa kita inisiasi atau mungkin pesan dari Bapak mengenai hal tersebut gitu ya untuk kondisi lokal kita di Indonesia? Mungkin begitu Pak Bonar. Baik, terima kasih Pak Maesa. Pertanyaan Pak Maesa ini sangat jitu ya, dan memang kalau kita refleksi ke belakang dengan pengalaman kita semua bersama, kalau di luar negeri itu bahwa yang namanya link and match industri dengan kampus sangat dekat, bahwa industri bisa berkembang karena adanya kampus. Kampus melakukan penelitian yang tepat guna dan mengembangkan masyarakat untuk industri. Industrinya berkembang dan akhirnya berdampak kepada masyarakat yang luas. Begitu juga dengan kampus. Kampus didukung oleh industri dengan pendanaan. Dan selain pendanaan tentu saja juga kesempatan. Ya, mahasiswa boleh datang melakukan kerja praktek, tugas akhir, tesis, disertasi yang sifatnya terapan. Tentu saja ada penelitian yang murni, ya artinya riset untuk riset, ada yang namanya riset dalam skala katakanlah pilot study, ada yang namanya riset terapan, dan contohnya di Indonesia kita punya yang namanya apa itu Pak? Katsinov, ya kan ya? Ya. Nah, itu sudah sampai level apa inovasinya dan sebagainya. Begitu, dan itu sangat-sangat dekat di Eropa atau di Amerika. Jadi semua saling mendukung ya, jadi antara masyarakat dengan industri dan akademisi itu saling bersinergi. Bagaimana dengan di kita? Ya, kita sedikit berbeda, tapi hal ini tidak membuat kita pesimistis. Kalau di luar contohnya, di luar itu ada yang namanya penelitian dan pengembangan. Ya, ada yang namanya Departemen Penelitian dan Pengembangan. Saya masih ingat sedikit waktu di ThyssenKrupp, saya ada di Research and Development, dan 1 tahun itu kita punya dana jutaan euro untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Tentu saja bukan yang sifatnya tidak terbatas, tapi dengan kerangka dan objektif yang sudah disesuaikan oleh industri, mengacu kepada standar, guideline, dan ketentuan yang ada. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Tidak ada waktu untuk mengeluh, tidak ada waktu untuk sedih, begitu kan ya Pak Maesa? Ya memang ini kondisi kita di Indonesia, contohnya di ITB, tapi tidak apa-apa. Yang tidak membuat kita mati, membuat kita lebih kuat. Inilah kondisi kita, ya. Contohnya di ThyssenKrupp, orang mengembangkan sesuatu, dipatenkan, ada namanya Pak, ya kan? Mungkin dalam penghargaan saham, dalam bentuk penghargaan yang apa saja bisa dilakukan. Bagaimana dengan kita? Kita harus jujur, kita harus lihat dengan data dan fakta. Tentu saja orang boleh bercita-cita, tapi pada kenyataannya untuk penelitian dan pengembangan saat ini di Indonesia kita belum seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa, kita akan selalu berusaha dengan kemampuan yang ada. Contohnya geothermal kita bisa lihat dengan dana yang boleh dibilang sangat minimalis dibandingkan dengan tempat Pak Mahendra dulu ya di sana di Inggris, ya di UK, dana dari riset dikti kan boleh dibilang relatif kecil sekali ya Pak ya. Tapi kita bisa lakukan banyak hal yang baik dan semoga ini bisa bermanfaat. Nah, apa yang masih bisa dalam jangkauan kita di kampus? Ini sebuah pesan dari kita, oleh kita, untuk kita semua bersama. Misalkan dalam pembuatan kurikulum, Pak. Begitu kan ya, kurikulum di S1, S2, dan S3. Contohnya, mari kita buat yang sifatnya realistis dan terukur. Sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan standar. Misalkan, bagaimana kita nanti ya membimbing mahasiswa, tugas akhir, tesis. Mari kita ukur sama-sama seberapa level Katsinov-nya.
Seperti Ya, itu. Seberapa dekat hubungan kita, katakanlah saya di FTTM dengan Pak Mahendra dari FTMD, dengan Pak Rino dari FMIPA, misalkan katakanlah tentang material, kita bisa bersinergi sama-sama, ya sesuai dengan semangat saat ini Kampus Merdeka belajar, ya belajar merdeka, kampus merdeka misalkan. Bisakah kita membuat sebuah hasil tugas akhir atau tesis yang sifatnya betul-betul sinergi? Sementara kita tahu saat ini kita belum sampai ke level yang seharusnya bisa lebih baik lagi, Pak, dalam bersinergi di kampus. Itu dari sisi kampus. Belum lagi nanti kalau ke industri. Bisa kok. Contohnya apa? Kita lihat Ibu dan Bapak institusi GeoDipa sangat membantu, EBTKI sangat membantu dalam proses administrasi ketika kita membuat proposal ke Ditjen Dikti. Itu sebuah contoh yang nyata. Tentu saja panjang, berliku, dan tidak semudah seperti dulu, misalkan ketika kita di Eropa. Tapi itu semua doable dan semoga menjadi baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Demikian Pak Mahesa. Terima kasih. luar biasa Pak. Ya, ya saya cuma bisa bilang luar biasa sih Pak. Memang ya tantangan ya Pak di Indonesia ini untuk rekan-rekan peneliti khususnya ya dan akademisi yang juga ingin mensinergikan kemampuan mungkin ya ide-ide mereka di industri gitu ya. Iya, saya boleh tambahkan satu lagi Pak. Ya. LPPM ITB, LPIK ITB itu sangat kooperatif dan sangat mendukung Pak. Ketika kita menyampaikan sebuah proposal didukung oleh industri, LPPM, LPIK, dan begitu banyak ya, bahkan di ITB sudah ada yang namanya P3MI sejak 2015 kalau saya tidak salah. Jadi kalau mengenai dana, penelitian itu sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika saya pulang dulu tahun 2010. Dan ini pasti akan jadi lebih baik lagi dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak. Demikian, Pak Mai. Iya. Terima kasih Pak Bonar. Mungkin untuk menutup gitu ya sesi pagi ini, saya mungkin persilahkan dulu dari perwakilan dari LPPM, mungkin Pak Rino atau siapa untuk memberikan sedikit patah, 2 patah, ya 3 patah juga boleh Pak. Terima kasih Pak Maesa, dan terima kasih juga ke Pak Bonar Marbun, nih kawan saya nih, masuk di ITB bareng jadi dosen di tahun 2010 ya Pak. Jadi sangat menarik tadi bahasannya terkait dengan geothermal yang nantinya akan menjadi salah satu sumber energi ya di kita ya. Jadi kita memang masih kurang yang terkait dengan sumber energi. Masih banyak tempat di Indonesia yang masih belum ada listrik ya Pak ya. Tadi disebutkan di Maluku Tengah ya. Saya pernah hampir ke Pulau Seram, itu juga banyak yang masih gelap ya, tidak ada listrik. Jadi sungguh-sungguh ironi begitu ya kalau kita lihat di daerah Jawa. Bandingkan dengan daerah Jawa. Jadi tentunya ini hal yang sangat menarik dan menjadi PR untuk kita semua. Tadi juga disebutkan bahwa penelitian di ITB itu semakin marak ya. Jadi memang betul dana penelitian semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi harapannya juga kita terus bersinergi sehingga mendapatkan manfaat begitu ya. Dengan juga tadi bekerja sama dengan pihak-pihak industri seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bonar atas paparannya, atas sharing informasinya, pengetahuannya. Jadi LPPM mempunyai beberapa acara yang memang untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kita dan keahlian kita ke masyarakat begitu ya. Salah satunya ini adalah workshop series. Nanti mohon diikuti terus acara workshop series kita untuk bulan-bulan ke depannya. Di samping itu kita juga punya acara discussion series dan juga acara FGD series. Jadi ada beberapa acara flagship yang kita yang kita buat tujuannya untuk mendiseminasikan pengetahuan-pengetahuan ini ke masyarakat begitu ya, sehingga terjalinlah tadi kerjasama dan Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan acara kali ini tuh untuk menyongsong Hakteknas, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, dan juga HUT kemerdekaan RI yang ke-76 ya. Terima kasih sekali lagi dari LPPM atas nama Ketua LPPM Pak Joko Sarwono ya, saya mewakili, dan juga Pak Denny Willy, Sekretaris LPPM di bidang pengabdian pada masyarakat. Saya kembalikan ke Pak Mahesa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Ya. Mungkin sebelum kita tutup acaranya ya Bapak Ibu dipersilahkan kalau yang berkenan
untuk kita on kameranya, karena kita akan ada sesi foto bersama sebelum ditutup. Dan juga di chat Zoom-nya ya sudah ada tadi diingatkan terus oleh dari tim LPPM untuk mengisi ini ya absensi atau presensi. Jadi silahkan kalau yang masih belum mengisi presensi untuk mengisi ya sebelum kita tutup acaranya. Silahkan Bapak Ibu untuk dibuka on kameranya apabila berkenan. Iya, saya coba ya. Ya, nanti Mas Yanto atau Mas Ali juga bisa bantu untuk foto. Ya, aba-aba mungkin Mas Ali atau Mas Yanto. Ya. Langsung ya mungkin Pak Ali dan Pak Yanto, silahkan. Saya rasa sudah sebagian besar membuka ininya, kameranya. Coba. Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Langsung ya mungkin Pak Ali dan Pak Yanto, silahkan. Saya rasa sudah sebagian besar. Oke, tadi ada sedikit ini. Ya, sudah mungkin. Ya. Makasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bonar Marbun atas waktunya, kesediaannya, sharing knowledge-nya dengan kami semua. Luar biasa Pak. Terima kasih dari tim LPPM juga diwakili Pak Rino dan juga rekan-rekan LPPM lainnya. Dari rekan-rekan dosen peneliti juga di sini. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, kami akan menutup acara hari ini. Terima kasih. Silahkan untuk boleh leave daripada Zoom meeting-nya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua dari Pertamina, dari kampus-kampus lain. Salam kenal. Semoga nanti bisa bekerja sama. Pak Bonar, makasih ya. Sampai makasih Pak Bonar. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini cukup singkat. Pak Bonar, makasih Pak Bonar. Sehat selalu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak Agung. Semuanya. Terima kasih Pak Bonar. Terima kasih Pak Bonar. Terima kasih Pak Rino, Pak Maesa, Pak Sudarmoyo. Sama-sama Pak.